Saya sudah mendengar rencana Reno untuk menceraikan Bunga. Itu memang benar kok. Saya sendiri juga udah nggak tahan sama kelakuan gembel busuk itu. Asal Bapak tahu ya, sebentar lagi saya akan mengusir gembel itu jauh-jauh dari rumah saya. Selama ini aku nggak bilang sama kamu kalau aku sembunyi di rumah Poyati. Aku takut, Ren. Aku takut atas perlakuan mama kamu. Ren, Mama tahu kamu lagi kesel sama istri kamu. Mama juga ngerti gimana perasaan kamu melihat istri kamu selingkuh sama laki-laki lain. Tapi kamu nggak perlu mempertahankan dia, Ren. Yang harus kamu lakukan adalah menandatangani surat-surat ini. Ini adalah surat pengalihan harta warisan dan surat cerai kalian. Mama akan bantu kalian untuk mengurus surat cerai itu secepat kilat, Ren. Kemudian kamu bisa suruh istri kamu pergi kemanapun dia mau. Lukman, tolong kasih ini ke Mama. Reno nggak akan tanda tanganin apapun. Karena Reno cinta Bunga. Kamu bercanda kan, Ren? Kamu lagi main-main kan sama Mama? Reno nggak pernah main-main, Ma. Karena sampai kapanpun dan apapun yang terjadi, Reno nggak akan pernah ninggalin Bunga, Ma. Karena Bunga adalah ibu dari anaknya Reno. Tapi Ren... Dan satu lagi, Ma. Tentang Dokter Arga. Bunga nggak ada perasaan apa-apa sama dia. Dan mereka berdua nggak ada hubungan apa-apa. Kenapa ini semua bisa terjadi, Lukman? Maafin aku, Bunga. Maaf. Maaf untuk apa, sayang? Kamu lagi ada masalah apa sih, Ren? Kamu kalau ada masalah cerita dong sama aku. Enggak kok. Aku yakin pasti kamu punya masalah. Kenapa sih, sayang? Apa kamu masih sayang sama aku, Bunga? Reno, aku sayang banget sama kamu. Aku bener-bener sayang. Apa nggak ada orang lain di hati kamu selain aku? Ada. Nih, bayi kita. Aku nggak percaya aku bisa ngelahirin anak setolol Reno. Kenapa dia nggak bisa ngebayangin istrinya selingkuh sama dokter itu sih? Bener-bener sial. Aku belum pernah berhasil mengirim gembel busuk sialan itu kembali ke jalanan. Tapi Ratih tidak akan pernah menyerah. Sampai kapanpun Ratih tidak akan pernah putus asa. Gembel itu harus keluar dari rumah ini. Dia harus pergi dari kehidupan Reno selamanya. Hati-hati ya, Bang Jeffrey. Ya Bunga, kamu juga hati-hati ya. Kasihan Bunga. Gue yakin kalau adik gue tuh nggak gila. Ini pasti rekayasa orang-orang jahat yang ada di rumah suaminya itu. Maafin gue ya, Nggak. Gue dulu sering ngejahatin lo. Sekarang gue nyesel, Nggak. Seharusnya gue selalu melindungi lo. Hah, saya tahu. Kamu pasti pakai pelet kan untuk naklukin Reno? Buktinya anak saya bisa-bisanya membantah saya. Mamanya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Maksud Mama? Alah,
Nggak usah sok polos gitu deh. Saya tuh tahu tipikal orang kampung seperti kamu kerjanya main dukun, dukun, dan dukun. Ngaku aja, memang kamu Petreno kan? Astagfirullahaladzim, Ma. Ma, sumpah demi Allah, Ma, Bunga sama sekali nggak pernah kepikiran kayak gitu. Kamu pikir saya percaya? Mama! Mama ini kenapa sih? Gak bisa apa Mama tenang sedikit? Selalu ya ribut sama Bunga. Seharusnya masuk rumah sakit jiwa itu Mama, bukannya Bunga. Sopan dikit kalau ngomong sama Mama. Ayo Bunga. Sial. Lihat aja kamu. Bunga, kamu gak usah ambil di hati ya kata-kata Mama tadi. Iya, Ren. Tapi aku tahu kok, Ren, kalau Mama Rati itu masih nggak suka sama aku. Dia masih benci sama aku, Ren. Aku takut banget Ren dibawa lagi ke rumah sakit jiwa. Aku nggak mau, sayang. Dan sekarang yang aku takutin, aku nggak pengen dibikin ketakutan lagi kayak orang gila, Ren. Terus kamu maunya kayak gimana sayang? Aku nggak mau satu orang pun nyakitin kamu, termasuk mama aku. Aku cuma mau lihat kamu bahagia. Kamu maunya apa? Jangan pernah tinggalin aku ya, sayang. Aku nggak mau sendirian di rumah ini. Jadi kalau kamu pergi, boleh kan, Ren? Kamu sekalian anterin aku di rumahnya Mpoyati. Jadi aku nungguin di rumah Mpoyati aja. Poyati. Mungkin di sana satu-satunya tempat yang aman buat Bunga selama aku pergi. Kenapa, sayang? Kamu nggak suka ya? Gak apa-apa kok. Nanti kalau emang aku mau pergi, aku antar kamu ke sana ya. Tapi sorenya kalau aku mau pulang, aku jemput kamu lagi. Oke? Ren, kalau bisa, kamu jangan sampai bilang sama mama kamu ya, kalau aku ada di rumah Mpoyati. Kamu tenang aja. Mama cuma pengen ngejenguk Bunga, Pak. Enggak. Saya udah gak tahan, Man. Saya udah gak sabar ngadepin semuanya. Sudah berulang kali saya coba seluruh rencana untuk mengembalikan gembel busuk itu kembali ke jalanan. Tapi apa? Gak satu pun yang berhasil. Dia selalu aja lolos. Entah setan mana yang melindungi dia, Man. Lukman, bilang sama saya. Kamu punya rencana apa untuk mengembalikan gembel itu ke jalanan? Bilang sama saya, Man. Rencana apa lagi, Man? Bunuh dia, Nyonya Rati. Bunuh? Iya, itu cara yang terakhir yang bisa kita lakukan, Nyonya. Kalau Bunga sudah meninggal, harta warisan itu secara otomatis menjadi milik Den Reno, Nyonya. Tapi bukankah itu akan berbahaya untuk kita semua? Kita sudah terjepit, Nyonya. Atau mungkin kita bicarakan dulu rencana ini sama Pak Harun, Nyonya. Harun lagi. Saya muak dengar kata Harun. Awas kamu sekali lagi bilang Harun. Kita sangat membutuhkan dia, Nyonya. Kita butuh dia kalau keadaan kita bermasalah, Nyonya. Satu-satunya orang yang bisa menolong kita hanyalah dia, Nyonya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya harus bilang ke Harun mengenai rencana pembunuhan ini. Dek, pagi-pagi kok ngelamun sih? Nih, makan nasi uduknya nih. Bapak tadi beli di warungnya Poyati. Cepetan, terlambat loh. Pak, Dede kangen sama Kak Bunga. Biasanya kalau Dede mau sekolah pagi-pagi, Kak Bunga nyiapin semuanya. Kak Bunga itu kakek Dede paling baik. Ya udah, kalau memang Dede kangen, lebih baik Dede doain supaya Kak Bunganya sehat-sehat. Lupa Lukman kemana ya? Kenapa dia nelfon gue?
Harusnya dia kan udah tahu kalau gue tuh kemarin udah resign dari kantor. Dan seharusnya dia ngabarin gue hari ini untuk pekerjaan baru gue. Kenapa sampai sekarang dia nggak nelfon-nelfon gue? Apa jangan-jangan malah nggak jadi lagi? Shit. Mati gue nih kalau sampai semuanya nggak jadi. Loh, kok kamu nggak kerja? Diam lompong. Anak kecil mau tahu aja urusan orang dewasa. Urusan kamu keluar, keluar. Lagi tuyul satu. Mama tahu nggak? Kemarin Mona mengundurkan diri dari kantor Papa. Serius apa, Pak? Masa Papa bohong sih? Tapi, Pak, alasannya mengundurkan diri kenapa, Pak? Itu yang membuat Papa simpati. Dia mengundurkan diri karena dia merasa kalau nama baik keluarganya itu sudah hancur di mata orang-orang kantor. Jadi, dia tidak mau reputasi Papa dan perusahaan Papa rusak gara-gara dia. Dia melakukan ini semua demi kebahagiaan keluarga kita, Ma. Ini aneh. Mona kan gak pernah peduli sama orang lain. Kenapa dia ngelakuin ini semua? Pasti ada yang gak beres. Pak Jamal, Iya, Pak. tolong bawa ke mobil. Baik, Pak. Mama ada rencana kemana hari ini? Hari ini Mama mau ke mall sebentar untuk beli keperluannya Laura. Pak, kalaupun Papa ngizinin Mama pergi sebentar aja, Mama cuma pengen ngejenguk Bunga, Pak. Enggak. Mulai sekarang, Mama nggak boleh pergi ke rumah Bunga. Lagian ngapain sih Mama memberikan perhatian yang begitu besar sama dia? Papa nggak habis pikir deh. Kenapa sampai ibu kandungnya meninggalkan mereka? Ma, daripada Mama mengurusin anak orang lain, lebih baik Mama ngurusin Laura aja. Mama, bekal Laura mana? Mama kok gitu sih cuekin Laura? Maaf, saya ngomong apa barusan? Mama nggak dengar. Oh, bekal. Iya, sayang. Bentar ya, sayang ya. Maafin Mama ya, sayang ya. Kenapa, Ma? Mau kemana kamu? Oh, Reno mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ya, jalan-jalan aja. Yang penting Reno bisa sama Bunga. Ayo, sayang. Aku pergi ya, Ma. Ternyata gembel sialan itu udah semakin pintar. Pasti dia yang ngelarang Reno bilang sama aku kemana mereka akan pergi. Kamu lihat nanti, gembel busuk. Aku akan singkirkan kamu selamanya dari sini. Halo. Halo Pak Lukman, ini Mona. Bapak kemana aja sih, Pak? Kok nggak ada kabarnya? Dan Bapak juga nggak ngasih kabar ke saya tentang pekerjaan baru saya. Saya bosan, Pak, nganggur di rumah terus. Stres. Pokoknya saya mau langsung kerja di tempat pengacara itu, titik. Dari siapa, Man? Sebentar, Mona. Ini dari Mona, Nyonya. Dia mau menanyakan tentang rencana kita yang mau masukin dia di kantornya Pak Harun, Nyonya. Nggak bisa, Man. Kita nggak bisa cerita apa-apa soal Mona ke Pak Harun. Saya udah pikirkan hal ini. Bisa berbahaya untuk kita. Tapi sebetulnya ada cara yang paling aman untuk mengirim Mona kerja sama Pak Harun. Halo, Mona. Begini, Mona. Saya udah bicarakan sama Nyonya Rati. Memang ternyata kamu harus masuk bekerja di kantor pengacara itu, Mona. Tapi kamu masuk sana harus lewat Bunga, Mona. Karena Bunga pasti bisa menolong kamu untuk masuk bekerja di sana. Apa? Kak Bunga? Aku harus minta tolong sama Kak Bunga untuk masuk ke kantor itu? Enggak.
Gak mungkin banget. Aku gak mungkin ngemis-ngemis pekerjaan sama Kak Bunga. Enggak. Mona, kita nggak boleh gegabah. Kita harus pikirkan matang-matang kalau kita mau bertindak. Soalnya dengan cara itu, Pak Harun pasti nggak bakalan curiga sama kamu, sama saya, juga sama Nyonya Ratih. Karena selayaknya lah seorang kakak, Bunga, minta tolong sama Pak Harun untuk memasukkan kamu bekerja di sana. Bukan begitu, Mona. Bunga kan kakak kamu dan Pak Harun itu pengacaranya Bunga, Mona. Dasar gila. Masa gue minta kerjaan sama Kak Bunga sih? Berarti gue harus pura-pura baik dong sama dia. Mending gue mati deh. Aku bisa bikin cemburu Kak Reno kalau keadaannya kayak gini. Halo, Bisa bicara sama Reno? dari siapa ini? Saya temennya. Temennya, oh iya. Mumun tahu, ini teh Den Aldonya. Ah, maaf Den Renonya teh lagi pergi sama istrinya. Kemana ya? Waduh, Mumun teh nyaho atuh. Kalau Den Reno pergi kan nggak pernah pamitan sama Mumun. Palingan pergi ke tempat istrinya di perkampungan kumuh. Telepon aja tuh ke handphonenya. Makasih ya. Oke. Jadi Bunga lagi pergi sama Reno. Baguslah. Setidaknya dia lagi nggak sama wanita jahat itu. Kamu itu ngomong jangan sembarangan ya. Dek Bunga Manis itu soulmate-ku, belahan jiwaku. Sekali lagi kalau ngomong seperti itu, tak sunat 7 kali sampai habis. Mau? Saya punya buktinya kalau Mbak Bunga itu gila. Tunggu sebentar. Nih, ini buktinya Mas Joko. Astagfirullahaladzim. Dek Bunga Manisku. Bunga, Reno, ya Allah, baru berapa hari aja Empo udah kangen banget. Pau, itu Bunga, Pau. Bunga! Samperin yuk. Bunga? Gimana keadaan lo sekarang? Iya Bunga, waktu pertama kali gue denger lo kabur dari rumah sakit jiwa, gue kaget. Iya. Masuk dulu yuk. Empo mau bikin minum. Reno, lu juga masuk. Yuk. Gak usah deh, Mpok. Saya langsung aja. Saya nitip Bunga di sini ya. Nanti sore saya jemput lagi. Ya udah, nggak usah khawatir. Pokoknya Bunga Empo jagain. Aman. Ya, Hen ya. Makasih ya, Mpok. Kamu hati-hati ya, sayang. Aku jalan dulu ya. Dah. Dah. Udah sayang. Dek Bunga Manis. Dek Bunga Manis, katanya Dek Bunga Manis gila ya? Pasti Dek Bunga Manis gila karena mikirin Mas Joko, iya kan? Tapi jangan khawatir, Mas Joko akan sembuhin Dek Bunga Manis. Sebentar, Mas Joko periksa dulu ya. Mau diapain? Lo tuh yang kagak sembuh-sembuh. Tiap hari gila. Pakai baju dokter segala lagi. Suek banget lo. Mas Joko, saya ini nggak gila. Saya paling nggak suka kalau ada orang yang bilang kalau saya ini gila. Termasuk Mas Joko.
Bunga manis, jangan tinggalin Mas Joko. Maaf, I'm sorry, darling. Ini gara-gara si Kendil. Semprol, awas kamu. Kak Bunga, Mon, ya Allah Mon, kakak seneng banget bisa ketemu sama kamu. Kakak kangen banget sama kamu Mon. Kakak juga kangen sama Dede, Bapak, Bang Jeffrey. Kok kamu nggak kerja sih Mon? udah berhenti Kak. Aku nggak betah kerja di sana. Apalagi sekarang aku sekantor sama Bapak. Aku pasti bakalan dipecat sama Pak Rudi. Karena prosedurnya di sana nggak boleh ada keluarga yang kerja sekantor. Kalau nggak Bapak yang dipecat, pasti aku. Kakak bisa kan bantuin aku cari kerja lagi? Kakak kan bisa masukin aku ke kantor pengacara ya Kakak. Alah, pasti lo berhenti karena lo malu aja kan ngakuin bokap lo yang jadi supir. Heh, diem lo ya. Jadi orang sok tahu banget sih. Udah. Kenapa sih mesti pada ribut? Mon, kakak usahain ya. Nanti kakak coba telepon sama Pak Harun. Siapa tahu kamu bisa kerja di tempatnya Pak Harun. Bener ya? Kasihan Dahlia. Dia pengen banget ngurusin Bunga. Aku harus kasih tahu Dahlia buat jauhin Bunga sementara ini. Aku nggak pengen lihat keluarga baru Dahlia jadi berantakan. Kalau Dahlia tetap ngurusin semua masalah anak-anak. Apalagi Pak Rudi bisa bikin marah. Kasihan Dahlia. Jangan sampai dia ribut sama Pak Rudi. Saya lagi pusing aja, Bi. Bunga itu lagi butuh saya. Bunga itu lagi banyak masalah, Bi. Apalagi sekarang kehamilannya semakin besar. Saya kan cuma punya niat untuk jagain Bunga. Apakah itu salah, Bi? Bulia nggak salah. Neng Bunga kan anak Bulia. Jadi wajar kalau Bulia punya naluri buat bantuin Neng Bunga. Tapi masalahnya Pak Rudi makin nggak suka kalau Bulia bantuin Neng Bunga. Itu kan karena Pak Rudi aja yang takut, Bi. Pak Rudi cuma ngerasa kalau misalnya saya selalu memperhatikan Bunga, terus saya nggak ngurusin keluarga, terus saya nggak ngurusin Laura. Tapi kan saya nggak kayak gitu, Bi. Bibi tahu kan, mereka dua-duanya itu sangat berharga buat saya, Bi. Sabar Bulia. Bulia jangan sedih kayak gini. Ntar kalau sakit gimana? Sampai kapan saya harus nutupin semua ini, Bi? Saya juga nggak tahu harus mulai dari mana. Saya nggak tahu caranya gimana ngomong sama Pak Rudi, Bi. Saya nggak tahu. Bulia banyak berdoa. Allah pasti bantu Bulia. Tapi masalahnya Bulia jangan terlalu sering-sering ketemu sama Neng Bunga. Pak Rudi makin gak suka kalau Bulia bantuin Neng Bunga terus. Aduh, masa iya saya sini masih tabrak juga? Ya ampun. Maaf atuh Mbak, saya teh nggak ngeliat-liat, lagi kebingungan. Nggak apa-apa, bingung kenapa? Saya teh bingung baru pertama kali datang ke sini, pasarnya teh gede pisan ya, lain sama yang di kampung. Mas itu mau nyari apa? Biar saya bantu deh. Saya teh lagi nyari daging giling. Soalnya majikan saya mau bikin semur daging. Kalau dagingnya nggak nemu, aduh, bisa-bisa saya teh yang digiling sama majikan saya. Oh, kebetulan saya juga mau cari daging sapi. Kita cari bareng-bareng aja yuk. Ayo. Sana. Saya yang paling tahu gimana kondisi kamu sekarang. Saya berani bikin pertanyaan medis kalau kamu ini nggak gila. Secara psikis, kamu cuma sengaja dibuat jadi gila. Makasih ya dok. Cuman dokter yang bisa ngertiin aku. Aku juga bingung dok. Semua orang benar-benar nyangka kalau aku ini gila. Dan aku udah tahu siapa orang yang masukin aku ke rumah sakit jiwa. Bunga, anggap saya ini sahabat kamu. Saya akan menolong kamu kapan aja. Apalagi kalau Bu Rati mau jahatin kamu lagi. Dia tega masukin kamu ke rumah sakit jiwa, Bunga. Padahal kamu nggak gila. Bunga, kamu ini perempuan yang sangat lugu. Kadang kamu nggak tahu kalau di sekitar kamu itu jahat. Kamu bisa panggil saya kapan aja. Kapan aja.
Saya akan berusaha untuk membantu semua masalah kamu. Nekat banget Kak Bunga. Bisa-bisanya dia mau dipegang-pegang tangannya sama cowok lain. Aku bisa bikin cemburu Kak Reno kalau keadaannya kayak gini. Ini jackpot buat aku. Saya akan jadikan Mona sebagai asisten pribadi saya. Mon, sini sayang. Mon, ini dokter Arga. Dokter Arga ini yang ngerawat kakak waktu kakak lagi di rumah sakit jiwa. Arga. Dok, Mona ini adik aku satu-satunya yang perempuan. Dia anaknya baik banget. Dia anak kebanggaan Bapak. Karena dulu waktu dia sekolah, dia selalu dapat ranking. Ya kan, Mon? Halah, nggak usah sok punya keluarga yang harmonis. Bapak itu nggak pernah sayang sama aku. Terus apalagi sekarang dia udah dapat kerjaan. Dia orangnya jadi sok lupa sama kebiasaan mabuk kayak gitu deh. Mona, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu tentang Bapak. Kamu yang sopan dong sayang, kan ada tamu. Emangnya aku nggak sopan ya? Yang barusan aku bilang itu kan emang kenyataan. Bunga, kayaknya saya pulang dulu. Jangan dulu dokter, kita kan belum selesai bicara. Enggak apa-apa. Besok kita bisa ketemu lagi. Ya. Mona, saya pulang dulu. Mona, kamu tuh tadi harusnya minta maaf. Sikap kamu tadi tuh bener-bener gak sopan di depan orang lain. Masa sih orang lain? Kayaknya tadi aku ngeliatin pegang-pegangan tangan deh. Ya aku pikir dokter Arga lebih dari orang lain buat kakak. Iya kan? Mona, kamu jangan sembarangan nuduh ya. Kamu baru 1 hari di rumah karena kamu gak kerja. Kamu udah bikin kakak marah lagi. Kalau gitu bisa nggak bantuin aku cari kerjaan? Jangan misalnya cuma marah-marah aja sama aku. Pak Harun. Pak Harun. Mona, kalau gitu sekarang kamu siap-siap. Kamu ikut sama kakak ya. Siapa tahu kita dapat kerjaan. Bener kak? Insya Allah, Mon. Kita sekarang ke kantornya Pak Harun. Kantor Pak Harun itu kan besar. Siapa tahu ada kerjaan untuk kamu, ya? Asik, kakak emang baik banget ya. Makasih ya kak. Aduh, Mbak, saya teh lega banget. Daging gilingnya udah ketemu. Makasihnya. Sama-sama. Tapi emang bener, majikan situ galak banget. Wih, sekali lihatnya langsung mimpi buruk. Serem pisan. Apalagi sekarang ya, majikan saya itu punya mantu. Katanya teh selingkuh sama dokter. Majikan saya langsung kebakaran jenggot. Padahal teh nggak punya jenggot. Emang rumah majikannya di mana? Oh, deket atuh Mbak. Di sini nggak jauh, di Jalan Cemara nomor 7. Ya ampun, itu rumahnya Bu Ratih. Jangan-jangan mantu yang diomongin selingkuh tadi Non Bunga. Teteh, kenapa bengong atuh? Ya ampun, kita dari tadi teh belum kenalan ya. Ya ampun, kenalin atuh. Nama saya Mumun. Panggil saya Tin aja. Iya, Mbak Tin. Kalau aku bisa temenan sama Mumun, aku bisa bantuin Bu Lia buat tahu gimana kondisi Neng Bunga. Soalnya aku kan bisa pura-pura ngobrolin majikan sama si Mumun. Mon, kakak seneng banget sayang. Kamu itu sekarang udah makin dewasa. Apalagi sekarang kamu udah kerja. Aku juga senang banget akhirnya kakak bisa keluar dari rumah sakit jiwa itu. Kita bisa ngumpul lagi, Mon.
Kamu baik-baik ya? Iya, Kak. Iya. Yuk. Bunga sama Mona udah jalan sama-sama lagi. Mereka kayaknya mau pergi. Itu tandanya Bunga udah gak dikejar-kejar lagi. Bunga, untung lo udah gak apa-apa. Coba kalau gue udah bebas ya, gue bakalan ngikutin lo kemana aja. Biar orang-orang gak ada lagi yang bisa gangguin lo. Jadi sekarang saya bisa tahu soal Bunga? Iya, Bu Lia. Saya bakal tanya-tanya dan cari informasi lewat si Mumun. Ya Allah. Terima kasih. Iya, Bu Lia, syukur alhamdulillah. Sekarang Bu Lia nggak usah khawatir lagi gimana caranya pengen tahu soal kondisi Neng Bunga. Andin, tapi kamu harus hati-hati ya. Soalnya saya sekarang cuma bisa bergantung dengan informasi yang kamu dapat dari pembantunya Ibu Rati. Iya, Bu. Saya bakal hati-hati. Biar nggak ketahuan kalau saya lagi mata-matain non Bunga lewat si Mumun itu. Andin, terima kasih ya. Bisupi, terima kasih ya. Pak Harun, jadi kapan adik saya Mona bisa kerja di kantor Bapak? Mona sangat luar biasa. Saya rasa saya bisa percaya sama dia. Pak Harun kayaknya suka sama aku. Aku pasti diterima kerja di sini. Pak Harun pengacara terkenal. Dia pasti lebih kaya dibanding sama Pak Rudi. Kapan dia mau? Hari ini juga bisa. Alhamdulillah. Tuh kan Mon, tadi Pak Harun bilang kapanpun kamu siap, kamu diterima kerja di kantornya Pak Harun. Iya, Kak. Maaf Pak, kalau saya boleh tahu kira-kira Mona kerja di bagian apa ya Pak? Soalnya terakhir Mona itu kerjanya di bagian administrasi. Ya kan Mon? Iya. Ya udah deh, Kak. Kakak nggak usah bawel deh. Lagian juga Pak Harun bisa baca kok dari CV aku. CV? CV apaan sih? CV itu kurikulum vitae, biodata dia. Saya akan jadikan Mona sebagai asisten pribadi saya. Asisten pribadi? Apa jabatan itu nggak terlalu tinggi Pak buat saya? Saya kan baru akan memulai kerja di kantor Bapak ini. Dan saya rasa Bapak juga belum tahu sampai mana kemampuan saya. Saya tadi sudah bilang, saya percaya bahwa dia bisa. Lukman, saya betul-betul nggak kuat. Di sini terlalu panas, lagi pula banyak angin. Nanti rambut saya rusak. Saya tunggu di dalam mobil aja. Bukain pintunya. Nyonya, tunggu dulu Nyonya. Apaan sih, Man? Sini Nyonya, lihat Nyonya. Lihat, itu. Itu Bunga Nyonya. Dia baru saja keluar dari kantornya Pak Harun. Kayaknya rencana kita untuk masukin si Mona bekerja sebagai mata-mata di kantornya Pak Harun berhasil Nyonya. Bagus, Man. Akhirnya kita bisa tahu apa rencana Harun untuk gembel busuk sialan itu. Kamu tunggu sini, Man. Saya mau berakting dulu di depan Pak Harun. Agar dia yakin betul kalau Mona tidak ada hubungan apa-apa sama kita. Sekalian saya juga mau tanya, rencana apa yang harus saya lakukan agar Reno mau membujuk gembel busuk itu menandatangani surat harta warisan. Baik Nyonya. Ibu Rati? Pak Harun, kenapa dia bisa ada di sini? Mona sekarang menjadi asisten pribadi saya. Tapi dia itu adiknya Bunga. Memangnya Pak Harun nggak bisa cari asisten yang lain? Tenang Ibu Rati, kita bisa bicarakan hal ini di ruang kerja saya. Ayo.
Kenapa Ibu Rati baru tanya soal itu sekarang? Bagaimana caranya membujuk Reno untuk memaksa Bunga menandatangani berkas warisan itu? Sementara biasanya Ibu Rati banyak akal memaksa Reno menceraikan Bunga dan tanpa konfirmasi dengan saya. Soal itu saya minta maaf, Pak Harun. Sekarang saya udah betul-betul kehabisan ide. Saya nggak sabar pengen tendang gembel busuk itu keluar dari rumah saya secepatnya. Apa Ibu Rati betul-betul bisa percaya sama saya? Pak Harun ini ngomong apa sih? Kenapa kelihatannya Pak Harun ragu sama saya? Pak Harun harus ingat, kita kan punya perjanjian kerjasama. Dan Pak Harun merupakan bagian dari permainan ini. Tolong Ibu Rati, ingat kata-kata yang barusan Ibu Rati ucapkan. Ya? Karena kalau tidak, saya tidak akan membantu Ibu Rati lagi. Dan Ibu Rati akan berhadapan dengan saya. Ingat Bu, saya tidak pernah main-main. Ibu Rati tenang-tenang saja dulu. Saya akan buat rencana baru. Dan ingat, jangan coba-coba membatalkan rencana ini atau membuat rencana sendiri tanpa persetujuan saya. Ayah, Arga janji ya. Arga janji akan buat ayah tenang di sana. Arga akan buat Ratih nyesel karena dia udah nyakitin korban lain lagi. Dengan alasan yang sama yang kita alami dulu ya. Sekarang dia mau menguras harta Bunga. Arga pasti bisa melindungi Bunga dari rakusnya Ratih. Pasti Pak Harun percayakan sama akting Nyonya Rati. Iya, Man. Harun udah kita pegang. Konyol banget ya, pengacara hebat seperti dia bisa dibohongin sama kita. Harun bilang saya disuruh nunggu rencana selanjutnya. Harun pasti nggak nyangka kalau saya bisa tahu apa yang ada dalam pikirannya. Karena Mona akan melaporkan semuanya pada saya. Iya Nyonya. Jadi kita bisa tahu rencana Pak Harun yang dibicarakan sama kita sesuai atau tidak sama yang disampaikan oleh Mona sama kita, Nyonya. Iya, Man, kamu benar. Harun nggak akan pernah mungkin bisa bohongin kita lagi. Ya udah, kita pergi dari sini sekarang. Baik. Silakan, Pak. Kok udah pulang? Tumben Mama di rumah. Papa jadi seneng deh ngeliatnya. Papa ini bisa aja. Udah, Papa mandi di sana. Papa tahu nggak, Mama udah masakin makanan kesukaannya Papa. Ya. Biar saya aja yang bawain, Bang. Nggak usah. Ini kan memang sudah tugas saya. Jangan bikin saya tambah merasa bersalah, Bang. Dahlia, saya mohon sama kamu. Apa ya, Bang? Tolong kamu mulai sekarang nggak usah lagi mikirin anak-anak. Nggak usah mikirin Jeffrey, Mona, Dede, apalagi kamu ngurusin Bunga. Saya serius, Dahlia. Saya nggak mau kamu kehilangan kebahagiaan kamu dengan suami baru kamu karena ngurusin anak-anak kita. Tapi Bang, mereka itu kan anak-anak saya. Saya kan ibu mereka. Saya rela kok Bang, kalaupun mereka nggak pernah tahu bahwa saya itu ibunya. Saya cuma mau kasih perhatian. Saya cuma mau kasih cinta kasih aja sama mereka, nggak apa-apa kan Bang? Dahlia, tolong Dahlia. Saya dan anak-anak sudah biasa susah. Jadi mohon lupakan kami, tinggalkan kami Dahlia. Ini demi kebahagiaan kamu. Demi kebahagiaan kamu di rumah ini. Maksud Abang? Saya ingin melihat kamu bahagia, Dahlia. Mama? Papa?
Pak. Ngapain Mama sama Jamal di sini? Mama mau bawain tas buat Papa. Bukannya selama ini Jamal yang bawa tas Papa? Mama pikir kan Mama mau sekalian masuk, jadi biar Mama aja sekalian yang bawain ke dalam, Pak. Ya sudah, ya. Mona? Selamat sore, Pak. Sore. Kamu pulang sama siapa? Apa Bunga jemput kamu di sini? Enggak, Pak. Saya pulang sendiri. Gimana kalau pulang sama saya? Saya antar ya? Gak usah, Pak. Saya bisa kok pulang sendiri. Gak apa-apa. Saya nggak mau ngerepotin Bapak. Gak apa-apa, gak usah sungkan. Ya? Ayo. Duluan nih. Mona mana? Mona sekarang udah bisa kerja lagi, Pak. Tadi siang Bunga habis ngajak Mona ke kantornya Pak Harun. Dan Bunga minta sama Pak Harun untuk kasih kerjaan ke Mona. Dan alhamdulillahnya, Pak, Mona dikasih kerjaan sama Pak Harun. Mona juga senang banget kok, Pak. Mona jadi asistennya Pak Harun. Bunga, seharusnya kamu diemin aja si Mona. Ngapain lagi kamu bantuin cari kerja segala? Dia kan udah gede, biar dia belajar mandiri. Nanti dia ngelunjak sama kamu, Bunga. Bunga kasihan sama Mona, Pak. Lagian, Bunga yakin kok pasti Mona bisa berubah. Mona kan sekarang udah dewasa, dan dia juga udah banyak pengalaman, Pak. Sekarang kalau Mona nggak kerja dan Mona di rumah terus, yang ada dia berantem terus sama Bapak. Jadi kan lebih baik Mona punya kesibukan, ya kan, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Reno mau jemput Kak Bunga ya? Iya, Dek. Iya, rasanya Kak Bunga di sini baru sebentar. Oke, begini aja deh ya. Gimana kalau setiap hari Kak Reno bakal antar Kak Bunga ke sini? Asik, bener ya Kak? Siap, Bos. Itu Mona. Kok dia bisa sama Pak Harun? Iya, Ren. Sekarang Mona udah keterima kerja di kantornya Pak Harun. Kerja? Iya, Mona sekarang jadi asistennya Pak Harun. Aku lega deh, Ren. Seenggaknya Mona punya kegiatan lain daripada dia berantem terus sama Bapak, ya kan? Ya, tapi kamu harus bilangin sama Mona supaya dia hati-hati sama Pak Harun. Emangnya kenapa, Ren? Ya, aku dengar Pak Harun itu punya masalah sama perempuan. Jadi dia nggak bisa ngeliat perempuan cantik. Apalagi kayak Mona masih muda. Aku takut Mona dia apain. Enggak lah, Ren. Mona itu bisa jaga diri. Lagian Mona kan orangnya tegas. Orang Pak Harun juga udah berumur kok. Ya justru karena itu, Bunga. Aku takut Mona cuma dibohongin sama Pak Harun. Makasih ya, sayang. Kamu udah khawatir sama adik aku. Nanti aku bakalan bilangin sama Mona. Sekarang kita pulang yuk. Reno. Udah dong sayang, kenapa sih kamu bercanda aja? Kamu kok gitu sih? Orang aku lagi main masih kecil kok. Bentar ya, aku mau ngomong sama dia dulu. Apa? Oh, iya. Nanti papa sampein ya. Oh. Katanya si kecil, kamu nggak usah malu-malu deh. Bilang aja kamu seneng. Lihat, Lukman. Bisa-bisanya gembel itu tertawa-tawa lagi.
Sebentar lagi aku akan bikin dia nangis darah. Iya, Nyonya. Bunga sekarang sudah berhasil membuat Den Reno percaya dan tidak mau melepaskan dia lagi, Nyonya. Enggak, Lukman. Belum 100% dia berhasil. Saya punya rencana, Lukman. Ayo dorong saya. Saya dorong Nyonya. Maksudnya saya dorong Nyonya supaya jatuh ke bawah tangga situ, Nyonya. Iya. Kamu dorong saya cepat. Jangan banyak tanya kamu kalau ngerti. Biarin saya jatuh dan Reno akan melihat saya jatuh dari tangga itu. Ayo cepat. Iya, baik. Maaf, Nyonya. Mama. Mama. Ma. Mama. Ma, tolong dengerin Reno, Ma. Mama harus tetap sadar sampai kita nyampe di rumah sakit. Ma, Reno nggak akan ninggalin Mama. Mama sabar ya. Bunga, tolong kamu panggilin ambulans. Ambulans? Iya, cepetan. Ma, sadar dong, Ma. Mama. Berisik tahu? Pagi-pagi udah mulai ribut. Kabungan juga belum tentu datang. Kamu nanya aja yang sirik, jadinya nganggap Dede berisik. Secepatnya, kamu cari orang yang kamu bisa bayar untuk ngelakuin itu ke Bunga. Oke? Bunga, gimana kalau untuk sementara waktu kamu tinggal di sini aja? Biar kamu lebih aman, kamu nggak perlu bolak-balik dan biar nggak bahaya. Iya deh, aku tinggal di sini aja. Lagian kan kalau di sini ada yang nemenin.